Oke, ya teman-teman, sekarang kita akan membahas ya perusahaan selanjutnya, perusahaan yang akan membawa kita untuk mendapatkan potensi profit lebih dari 50%. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menggarap bisnis syariah di Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan BRIS ya, Bank Syariah Indonesia atau BSI Tbk. Kode emitennya BRIS. Nah, sebelumnya BRIS ini adalah kode emiten dari PT Bank Syariah, PT Bank BRI Syariah. Ya, sebelumnya hanya BRI Syariah. Kemudian pada tahun 2021 dia merger dengan bank besar BUMN lainnya. Ada Mandiri Syariah dan juga BNI Syariah. Terbentuklah BSI, Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS. Nah, teman-teman sampai sini paham kan kenapa BRIS ini layak untuk kita investasikan, untuk kita berinvestasi di sahamnya. Karena memang bisnis syariah ini memiliki porsi yang besar, ya, kue yang besar, potensinya masih sangat luas. Kondisi luas, itulah alasan mengapa bank-bank BUMN besar itu berani menggarap bisnis atau perbankan yang berbasis syariah. Nah, sekarang apa yang menyebabkan syariah ini menarik? Ya, BRIS ini menarik. Pertama, karena memang permintaan atas KPR syariah itu meningkat. Nah, kalau permintaannya meningkat, berarti pendapatan yang akan diperoleh oleh BRIS juga akan semakin meningkat. Nah, di tahun 2017 itu permintaan KPR syariah masih di angka 13,4%. Tapi di tahun 2022 itu sudah melonjak 220 basis point menjadi 15,6%. Ya, berarti ada peningkatan dalam jangka waktu 5 tahun. Hanya dalam jangka waktu 5 tahun itu melonjak dari 13,4% menjadi 15,4%. Nah, kita berbicara ini untuk KPR ya, karena memang walaupun kelihatannya hanya 15%, tapi kalau kita lihat secara nominal itu sangat tinggi ya nilainya. Nah, selain itu, hanya permintaan atas KPR syariah juga itu lebih tinggi ketimbang KPR konvensional. Nah, KPR konvensional itu berkisar di antara 21%, tapi di permintaan KPR syariah itu dari 27% permintaannya. Nah, perbandingan yang lebih besar inilah ya yang menyebabkan mengapa bank-bank besar itu tertarik menggarap bisnis KPR syariah. Kemudian dengan adanya permintaan yang sangat tinggi ini, maka BSI juga akan berencana untuk mengakuisisi BTN Syariah, teman-teman. Nah, bisa teman-teman bayangkan dengan nanti bergabungnya BTN Syariah masuk ke BSI, itu akan menjadikan empat bank BUMN besar yang bergabung, yang merger menjadi satu. Persaingannya sudah sangat sedikit ya di bursa saham, ya bisa dihitung dengan jari, kompetitor dari BSI, dan sekarang akan masuk lagi BTN Syariah. Dan ini juga sudah diakuisisi unit tabungan syariahnya oleh BSI. Nah, teman-teman bisa bayangkan, tidak ada alasan ya untuk teman-teman tidak berinvestasi di bisnis atau di perusahaan yang bisnisnya adalah bisnis syariah, perbankan syariah. Dengan dari 3 bank saja, dari Bank Mandiri Syariah, kemudian ada BNI Syariah dan BRI Syariah yang merger menjadi Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia, itu saja asetnya sudah 274,69 triliun, teman-teman. Ya, bisa teman-teman bayangkan kalau BTN Syariah jadi masuk, berapa aset yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia. Ini kan sangat ya kue yang sangat besar. Kue yang sangat besar dengan prospek kedepannya yang masih sangat tinggi. Kemudian juga BSI ya, tadi kita berbicara di bisnis KPR-nya, KPR Syariah. Nah, kemudian juga baru-baru ini BRIS juga sudah menjalin kerjasama dengan Perum Jasa Tirta II. Nah, Perum Jasa Tirta II ini akan memberikan pelayanan produk ya yang fresh, yang baru untuk BSI atau Bank Syariah Indonesia, di mana yang pertama itu adalah produknya Giro dan Deposito Syariah. BSI itu per 30 Juni 2022 itu sudah memberikan atau menyalurkan 3.320 fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Nah, ini nilainya nggak main-main, teman-teman. 469 miliar. Saat ini juga BSI bekerja sama itu berperan ya, sinergis dengan pemerintah untuk menyalurkan program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, di mana pada tahun 2022 sampai di tanggal 30 Juni kemarin itu sudah menyalurkan dengan nilai 6,23 triliun. Nah, ini proyek ini sudah berjalan dari tahun 2012 sampai 30 Juni 2022. Target yang ditetapkan oleh BSI Syariah juga BSI juga tidak main-main ya. Di tahun 2022 sampai akhir tahun 2022 itu menargetkan sebanyak 55
ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di tahun 2023 menjadi 70.000 unit rumah. Nah, di tahun 2024 itu menargetkan 88.845 unit rumah. Nah, artinya apa? Ya, dari tahun 2022 sampai 2024, di mana itu 2 tahun lagi, itu sudah menargetkan penyaluran rumah sebanyak lebih dari 30.000 unit rumah. Nah, ini program yang dimiliki oleh pemerintah, ya, untuk membantu program pemerintah untuk memfasilitasi atau menyalurkan atau mengakomodasi rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya proyeknya juga sudah tidak macet ya teman-teman ya, karena memang langsung diberikan oleh pemerintah, ya. Meskipun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi di sini dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menyalurkan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, artinya apa? Artinya pendapatan dari BRIS itu juga pasti akan semakin meningkat, ya, karena memang proyek yang diberikan oleh pemerintah tadi. Nah, kemudian yang terakhir ya, mengapa BRIS ini layak untuk kita investasikan dalam 3 tahun ke depan? Karena BRIS saat ini sudah memiliki cabang di Dubai ya, di mana Dubai atau bagian Uni Emirat Arab itu merupakan salah satu pusat perekonomian syariah terbesar di dunia. Artinya apa? Artinya BRIS ini itu memiliki cita-cita untuk menjadi bank, salah satu bank yang memiliki standarisasi syariah terbesar di dunia, teman-teman. Kenapa BRIS membuka cabang di Dubai itu menjadi sangat penting? Ya, karena teman-teman bisa lihat itu bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab ya itu naik dari tahun 2020 sebesar 2,9 miliar US dollar menjadi 4 miliar US dollar di tahun 2021. Nah, dengan catatan bahwa sebanyak 1 juta tenaga migran Indonesia itu bekerja di daerah Timur Tengah atau Uni Emirat Arab. Nah, bisa teman-teman bayangkan, dengan 1 juta tenaga kerja yang bekerja di Uni Emirat Arab, kemudian ada BRIS yang buka cabang di sana. Artinya semua pembiayaan, semua payroll, ya, kemudian tabungan, 1 juta migran tadi, 1 juta tenaga kerja Indonesia tadi, itu semuanya akan menggunakan BSI Syariah. Artinya, ya, BSI Syariah telah memiliki piece of cake ya di sana, ya, dengan minimal bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dari Indonesia tadi. Nah, kemudian juga BRIS sedang melakukan upaya ya untuk bekerja sama dengan pemerintah di Dubai agar bisa melakukan pembiayaan terhadap UMKM di sana, UMKM untuk tenaga perawat Indonesia yang berada di Uni Emirat Arab. Nah, kemudian yang kedua itu bekerja sama untuk pengembangan pengusaha-pengusaha wanita yang ada di Uni Emirat Arab. Kemudian yang ketiga itu ada untuk pembiayaan kegiatan ekspor ya, ekspor dari Dubai ke Indonesia. Nah, ya teman-teman, jadi sekian poin-poin ya yang bisa saya sampaikan mengapa BRIS itu layak untuk kita investasikan selama 3 tahun ke depan.